Pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Kita bertemu kembali dalam rangka belajar kitab suci. Apa yang menjadi pengajaran Tuhan di dalam firman-Nya. Saya mengajak kita membuka satu teks kitab suci, satu perikop yang terkenal dari Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-15. Kita akan membaca satu ayat saja, yaitu dari ayat yang ke-5. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan untuk para pendengar sekalian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau di terjemahan Alkitab terjemahan baru versi yang kedua dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pendengar radio terkasih, ayat yang kita baca ini merupakan bagian dari satu perumpamaan terkenal yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Menariknya, perumpamaan ini memiliki perbedaan atau keunikan dengan perumpamaan-perumpamaan lainnya yang pernah diajarkan Yesus. Jika kita perhatikan dengan teliti, ketika Tuhan Yesus hendak menceritakan sebuah perumpamaan, kalimat awal yang dikatakan Yesus ketika ia memulai pengajarannya melalui sebuah perumpamaan, biasanya itu dimulai dengan kalimat seperti ini. Hal kerajaan sorga itu seumpama titik. Ya, jadi kalau kita baca Alkitab itu bisa kita akan bertemu dengan satu kalimat yang mengawali perumpamaan Yesus, yang kalau di Matius, para pendengar sekalian, bisa berbunyi demikian. Hal kerajaan sorga seumpama biji sesawi. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi dan lain-lain. Atau Tuhan Yesus memulai pengajarannya di dalam satu bentuk perumpamaan dengan kalimat adalah seorang, yang kemudian kita bisa sambung atau kita bisa baca dengan kalimat yang memiliki 10 dirham misalnya. Atau ada seorang yang memiliki 100 ekor domba. Atau mungkin perumpamaan yang terkenal orang Samaria yang murah hati. Yesus memulai ketika ahli Taurat bertanya, siapakah sesamaku? Tuhan Yesus berkata, ada seorang yang melakukan perjalanan dan lain-lain. Nah, dalam perikop ini Tuhan Yesus menggunakan cara yang agak berbeda. Tuhan Yesus memulai perumpamaannya dengan satu kalimat, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ada di ayat yang pertama pasal yang ke-15. Perbedaan lain yang terlihat adalah jika di dalam perumpamaan-perumpamaan yang lain, biasanya Tuhan Yesus menceritakan sebuah cerita dari awal sampai akhir. Jadi perumpamaan itu selesai, kemudian ia melanjutkan dengan menjelaskan arti dari perumpamaan tersebut. Akan tetapi dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus silih berganti menempatkan antara cerita perumpamaan dan kemudian ia menjelaskan artinya. Jadi kalau ditanya para pendengar, mengapa Yesus memakai cara yang agak berbeda ketika ia menceritakan perumpamaan pokok anggur ini? Jawabannya tidak diketahui dengan pasti, para pendengar. Paling tidak, perumpamaan pokok anggur ini menunjukkan adanya kekhususan dibandingkan dengan perumpamaan yang lain. Dan kekhususan perumpamaan ini tentunya membutuhkan perhatian khusus dari pendengar waktu itu, yakni para murid-murid Tuhan Yesus. Terlebih juga kita sekarang perlu perhatian khusus sebagai pembaca kitab suci di zaman ini. Pendengar radio terkasih,
Perumpamaan pokok anggur ini jelas sekali memperlihatkan suatu analog antara hubungan Yesus sebagai pokok anggur dan kita ini sebagai ranting-rantingnya atau carang-carangnya. Dan hubungan Yesus dan para muridnya atau para pengikutnya dalam ayat 5 ini dijelaskan selanjutnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, jadi selain menceritakan, menggambarkan hubungan Yesus sebagai pokok anggur dan murid-muridnya sebagai ranting-rantingnya, Tuhan Yesus kemudian menjelaskan seperti apa hubungan tersebut. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus secara tegas menyatakan bahwa di luar dirinya kita sebagai murid-muridnya tidak bisa atau tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan kata lain, Yesus berbicara terus terang kepada murid-muridnya bahwa setiap orang yang dalam versi Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan yang tidak bersatu dengan dirinya, maksudnya dirinya Yesus, apa yang dilakukannya tidak ada artinya apa-apa. Nah, pendengar radio Suara Abdi Allah yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan firman Tuhan saat ini, saya hendak membagi dua hal penting yang menjadi inti perenungan kita bersama-sama. Yang pertama adalah apa artinya frase atau ungkapan tinggal di dalam aku. Aku ini yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Dan poin yang kedua adalah frase atau ungkapan tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita lihat hal yang pertama. Apa artinya tinggal di dalam aku? Atau bisa dikatakan tinggal dalam Yesus Kristus. Pendengar sekalian, dalam bagian lain di kitab suci, ketika seseorang dikatakan sudah diselamatkan, orang itu digambarkan sebagai orang yang sudah tinggal di dalam Kristus. Ini bisa kita baca di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-8 ayat 1, atau di surat yang kedua dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pasal yang ke-5 ayat 17. Di sana jelas dikatakan bahwa orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah menjadi ciptaan yang baru, itu dikatakan tinggal di dalam Kristus. Jadi dapat dikatakan bahwa tinggal di dalam Kristus menunjukkan apa yang menjadi status setiap orang yang sudah menerima dan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kalau begitu apa bedanya dengan orang yang belum percaya kepada Kristus? Dan bagaimana kita melihat korelasinya dengan kata tinggal di dalam Kristus? Pendengar sekalian, jelas sekali ini ada bedanya. Perbedaan di antara mereka yang tinggal di dalam Kristus dan mereka yang tidak tinggal di dalam Kristus tidak lain menunjukkan juga perbedaan antara orang yang sudah diselamatkan dengan orang yang belum diselamatkan. Saudara, ini betul dan tidak ada yang bisa meragukan akan konsep ini. Tetapi saya ingin membawa kita untuk merenungkan satu konsep dasar dan sederhana tentang apa itu tinggal di dalam Yesus Kristus. Pendengar, frase tinggal di dalam aku bahkan dikatakan atau ditambahkan di ayat 5 selanjutnya dengan aku di dalam dia. Jadi tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ini menggambarkan sebuah hubungan atau relasi yang sangat dekat antara kita sebagai anak-anaknya dengan dia sebagai Tuhan kita. Dan kedekatan ini ditunjukkan bukan sekedar dekat karena pengenalan dari luar saja. Kita sebagai anak-anaknya terhubung sangat dekat dengan Yesus. Nah, seperti kita yang sangat dekat dengan orang yang terdekat dengan kita ataupun pasangan kita, kita pasti tahu apa yang dia mau. Kita tahu apa yang dia suka, apa yang menjadi isi atau kerinduan hatinya, dan kita akan melakukan apa yang dia suka. Nah, demikian juga frase ini, tinggal di dalam aku atau tinggal di dalam Yesus Kristus, mengungkapkan bagaimana hubungan kita yang sangat dekat dengan Tuhan. Nah, pendengar yang terkasih, di ayat
5 ini, para murid-murid Yesus pada akhirnya diidentifikasi secara positif sebagai ranting. Artinya apa? Artinya mereka ini sudah menerima dan percaya, bahkan terhubung sangat akrab dengan Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus menjelaskan apa yang sebetulnya Dia telah katakan berulang kali di dalam beberapa ayat sebelumnya, di mana kalau saya simpulkan, Tuhan Yesus itu berusaha menyiratkan satu hal, yaitu hanya murid-murid yang tinggal di dalam Dia, dan Dia di dalam mereka. Mereka itulah yang mampu menghasilkan buah secara konsisten. Jadi di sini ada hubungan antara Tuhan Yesus sebagai pokok anggur dan murid-murid atau kita sebagai orang percaya, orang Kristen sebagai cabang-cabang atau ranting-ranting. Dan ketika kita tinggal atau terhubung dengan Kristus, kita ini mampu menghasilkan buah secara konsisten. Nah, bagaimana dengan kita sebagai murid-murid Yesus di zaman ini? Sama seperti apa yang dikatakan Yesus di ayat yang ke-5. Jelas sekali identitas kita adalah sebagai murid-murid Yesus. Kita semua positif adalah ranting-ranting yang menempel pada sang pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian, kalau kita mengaku sudah tinggal di dalam Kristus, bukankah kita juga sudah diselamatkan? Jawabannya betul, para pendengar sekalian. Akan tetapi pertanyaannya sekarang, kalau engkau mengaku sudah tinggal di dalam Kristus, engkau berkata sudah diselamatkan. Pertanyaan besar bagi engkau dan saya, apakah kita terhubung dekat dengan Kristus? Apakah para pendengar menyadari bahwa hidupmu yang sekarang, yang sudah diselamatkan melalui karya penebusan Yesus Kristus yang sangat mahal itu, terhubung dekat dengan Tuhan? Nah, apakah saudara dan saya, para pendengar sekalian, ketika engkau mengaku tinggal di dalam Kristus, engkau sekarang tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan mau kita lakukan? Apakah para pendengar, saudara dan saya juga tahu, ketika engkau mengaku tinggal di dalam Kristus, engkau tahu mana yang Tuhan tidak suka, apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, apa yang Tuhan benci dan tidak boleh engkau lakukan? Atau jika kita adalah orang-orang yang setia melayani Tuhan, kita melakukan pelayanan yang rutin, bahkan yang kita tekuni selama ini. Pertanyaannya, apakah kita mau melayani Tuhan seperti yang Tuhan mau, atau seperti yang saya mau ketika engkau mengatakan engkau itu tinggal di dalam Kristus? Bagian yang kedua berbicara tentang apa artinya tidak dapat berbuat apa-apa. Pendengar radio terkasih, bagian akhir ayat ke-5 dari Yohanes pasal 15 ini menyatakan tidak dapat berbuat apa-apa. Pertanyaannya, benarkah kita sebagai murid Kristus, atau yang dikatakan orang Kristen, orang percaya, tidak bisa berbuat apa-apa jika tidak tinggal di dalam Kristus? Bisa atau tidak, pendengar sekalian? Jawabannya sederhana saja. Bisa. Di luar Kristus, kita yang mengaku orang Kristen, kita yang mengaku orang percaya, tetap masih bisa melakukan apa-apa. Apakah kita bisa mengasihi? Bisa. Apakah kita peduli orang lain? Bisa. Rajin gereja? Bisa, para pendengar sekalian. Bisa berdoa? Bisa. Nah, kalau kita terlibat pelayanan, apakah kita sebagai hamba Tuhan atau orang yang dituntut untuk bisa men-sharingkan kebenaran firman Tuhan,
Bisakah kita berkhotbah? Bisa, para pendengar sekalian. Kita jadi pemimpin liturgis, worship leader? Bisa. Kita bisa melakukan pembesukan? Bisa. Sekali lagi, ambil bagian pelayanan apapun di gereja, apakah bisa? Bisa, para pendengar sekalian. Semuanya bisa. Akan tetapi, murid-murid Kristus atau orang-orang Kristen seperti ini, mohon maaf, saya menganalogikan itu dengan Kristen kecoa. Apa maksudnya Kristen kecoa? Pendengar sekalian pasti tidak asing dengan binatang ini. Jika ada yang ketemu, ada yang takut dan langsung lari. Padahal secara fisik kita yang lebih besar dari mereka. Tapi kenapa kita ketemu dengan kecoa, kadang-kadang kita yang lari, padahal kecoanya juga lari, pendengar. Tapi ada yang ketemu dengan kecoa dan langsung menginjaknya, biar mati sekalian. Syukur-syukur bisa langsung mati kecoanya. Kadang-kadang kita melihat, biar sudah diinjak, kecoaknya masih bergerak, bukan? Bahkan masih ada yang lari. Ada yang sudah putus kepalanya tapi masih bisa bergerak. Mengapa demikian? Pendengar sekalian, kalau kita atau anak-anak mungkin dari SD atau SMP, kita belajar biologi, kita belajar anatomi makhluk hidup. Kita tahu manusia itu bernapas melalui mulut atau hidung. Bisa bernapas melalui mulut atau hidung, dan tentunya paru-paru. Dan yang mengontrol semua fungsi-fungsi yang kritis dari tubuh kita adalah otak kita. Sedangkan kecoa bernapas melalui lubang-lubang kecil di setiap segmen tubuhnya. Ini artinya kecoa tidak bergantung pada mulut atau tenggorokan untuk bernapas, karena jaringan saraf didistribusikan dalam setiap segmen tubuh dan mampu melakukan fungsi saraf dasar yang bertanggung jawab atas setiap gerakan atau refleks yang kecoa tersebut lakukan. Jadi intinya begini sederhananya, tanpa otak atau tanpa kepala pun tubuh binatang kecoa ini bisa berdiri, bisa bereaksi terhadap sentuhan, bahkan bisa bergerak tanpa masalah. Nah, pendengar radio terkasih, dikatakan tidak dapat berbuat apa-apa, jangan kita artikan atau ditafsirkan dengan kita berdiam diri, tidak bergerak, tidak melakukan apapun. Konteks yang dimaksudkan di sini adalah buah yang kita hasilkan berupa perbuatan kita setiap hari. Frase tidak dapat berbuat apa-apa diartikan sebagai setiap buah atau perbuatan yang dihasilkan oleh setiap orang Kristen atau murid-murid Kristus yang tidak terhubung dengan Kristus sebagai pemimpin, Kristus sebagai Tuhan kita, Kristus sang pokok anggur itu. Jadi tidak dapat berbuat apa-apa jangan diterjemahkan secara literal atau harafiah, tapi kita harus melihatnya dari sisi spiritual. Melakukan sesuatu tetapi tidak sesuai dengan kehendak atau maunya Tuhan, seperti di poin pertama tadi, itu sama dengan tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimana dengan hasilnya? Pendengar sekalian, hasilnya pun akan jelas kelihatan. Mana hasil orang yang tinggal dan yang berbuah di dalam Kristus, dan mana orang yang tidak tinggal di dalam Kristus tapi masih bisa melakukan apa saja. Nah, pertanyaan refleksi bagi kita sekarang, apakah hubungan kita dengan Kristus sama seperti analogi kecoa tadi? Meskipun sudah putus dari kepala, masih bisa bergerak-gerak? Atau dalam aplikasinya kepada kita ini sebagai murid Kristus, sebagai orang Kristen, kita hidup oke-oke saja tanpa ada relasi dengan sang pokok anggur yaitu Kristus? Jangan-jangan kita terpisah dari Kristus dan kita tidak tahu. Dan karena itu, kita masih dalam tanda kutip dikatakan aktif bergerak atau bahkan aktif melayani. Apakah sang pokok anggur itu atau sang kepala itu yang mengontrol, menguasai segala aktivitas hidupmu, termasuk di dalam pelayananmu?
seperti binatang kecoa yang dicap sebagai sesuatu yang menjijikkan. Jangan-jangan kita juga bisa dicap menjijikkan karena kita hidup sebagai orang Kristen kecoa yang hidup tanpa terhubung dengan kepala, yaitu sang pokok anggur yang benar itu. Pendengar radio Suara Abdi Allah terkasih, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bagaimana dinamika timbal balik setiap murid Kristus dengan Yesus Kristus. Suatu hubungan yang memperlihatkan kehidupan kita berada dalam relasi yang penting secara rohani dan terwujud dalam aplikasi praktis kehidupan sehari-hari. Atau dengan kata lain, kita ini berbuah. Yesus di dalam kita secara aktif dan nyata, yang memungkinkan kita menghasilkan buah dalam perbuatan kita sehari-hari yang tentunya sesuai dengan kehendak dan maunya Tuhan dan bukan menurut kehendak kita sendiri. Di dalam hal ini, Yesus memperlihatkan satu langkah yang lebih jauh lagi yang kita pun kadang-kadang sulit untuk memahaminya. Yesus menunjukkan bahwa tanpa hubungan yang erat, hubungan yang kekal antara Dia dan murid-muridnya, hal terbaik apapun yang dapat dihasilkan oleh murid-muridnya sama sekali tidak bernilai rohani. Nah, jika saya ulangi kalimat ini dengan mengganti kata Dia dengan kata Yesus dan kata murid-muridnya dengan kata saya, maka kalimat itu akan berbunyi seperti ini: tanpa hubungan yang erat dan kekal antara Yesus dan saya, hal terbaik apapun yang dapat dihasilkan oleh saya sama sekali tidak bernilai rohani. Karena itu, di akhir perenungan ini, biarlah kita semua, anak-anak Tuhan, kita yang mengaku sebagai murid Kristus, kita yang dikatakan tinggal di dalam Yesus, biarlah kita menunjukkan keeratan hubungan dengan Yesus Kristus sebagai pokok anggur itu. Dan kedekatan itu kita tunjukkan melalui buah yang kita hasilkan secara konsisten, yaitu seturut dengan apa yang menjadi kehendak dan kemauan dari Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita memiliki hubungan yang erat dan akrab dengan Tuhan, sehingga kita dinilai Tuhan pada akhirnya menghasilkan buah yang lebat dan bukan tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk renungan di hari ini. Hamba berdoa untuk setiap pendengar yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini dimanapun mereka berada. Tolong mereka untuk tetap setia, tolong mereka untuk tetap terhubung erat dekat dengan Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan, buah yang mereka hasilkan di dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan usaha, di dalam gereja pelayanan mereka, semua itu terhubung erat dengan Kristus, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan, ketika kami menyelesaikan setiap tugas kami di dunia ini, kelak bertemu muka dengan Tuhan, kami didapati sebagai seorang hamba yang setia. Dan Yesus berkata, mari masuklah, hai hambaku yang setia, makan sehidangan di meja perjamuan dengan aku. Oh Tuhan, betapa berbahagianya kalau kami disambut seperti ini. Tolonglah setiap para pendengar, setiap anak Tuhan yang mendengarkan renungan di hari ini, mereka mampu memperlihatkan Kristus itu di dalam hidup mereka setiap hari. Dengar doa hamba-Mu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang sangat mengasihi kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.